Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabu, dan jangan dekat-dekat kamu sekalian, malal yatim, pada hartanya anak yatim, illa billati, kecuali dengan yang atau dengan cara hiya lati iku ahsanu, lebih baik, hatta yabalugha, sehingga sampai siapa anak yatim asyuddahu, pada kuatnya anak yatim, maksudnya dewasanya. Wa aufu, dan menetapilah kamu sekalian, al-kaila, pada takaran, wal mizana, dan timbangan, bil qisti, dengan adil. La nukalifu, tidak memaksa kami Allah, nafsan, pada diri, illa wus'aha, kecuali dengan kekuatannya diri. Wa idza qultum, dan ketika berkata kamu sekalian, fa'dilu, maka adillah kamu sekalian. Walau kana, sekalipun ada siapa orang, iku dza qurba, yang mempunyai kerabat, maksudnya masih kerabatnya sendiri. Wa bi ahdillah, dan dengan janji Allah, aufu, menetapilah kamu sekalian. Dzalikum, yang demikian itu, iku wassakum, wasiat siapa Allah, kum, pada kamu sekalian, bihi, dengan wasiat, la'allakum, agar kamu sekalian, ikut tadzakkaruna, mengambil peringatan kamu sekalian. Wala taqrabu malal yatim illa billati hiya ahsan hatta yablugha asyuddah. Kamu sekalian jangan dekat-dekat, maksudnya jangan makan atau mengambil hartanya anak yatim, kecuali yang boleh itu dengan cara yang lebih baik, yaitu mengelola hartanya anak yatim dan mengembangkan hartanya anak yatim. Sehingga ketika anak yatim itu sudah dewasa, nah nanti harta yang kamu kelola, serahkan kepada anak yatim yang sudah dewasa, biar dikelola oleh anak yatim itu sendiri. Di ayat yang lain ada sanksi yang berat bagi orang-orang yang makan hartanya anak yatim dengan menganiaya. Innalladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Orang-orang yang makan hartanya anak yatim dengan menganiaya, dengan menghabiskan mumpung anak yatim masih kecil, nah sesungguhnya mereka makan api di dalam perutnya, dan kelak mereka akan dimasukkan ke neraka sa'ir. Maka supaya yang meramut anak yatim dan yang mengelola hartanya anak yatim, ya supaya dengan cara yang baik, boleh makan tapi bil ma'ruf, sepantasnya, sesuai dengan jerih payahnya dia itu meramut anak yatim dan mengelola hartanya. Wa uful kaila wal mizana bil qista,
menetapilah kamu sekalian pada takaran dan timbangan dengan adil. Ini termasuk ketika nanti menyerahkan hartanya anak yatim, ada harta yang ditakar atau ditimbang, ya supaya ditakar dan ditimbang dengan yang sebenarnya, yang adil. Atau bisa juga kalau berdagang atau jual beli dengan cara ditakar atau ditimbang, ya silahkan dengan cara yang adil. Jangan sampai curang di dalam jual beli. Kalau mau mencari untung, ya silahkan mencari untung sebanyak-banyaknya tanpa curang, tanpa mengurangi takaran atau timbangan. La nukallifu nafsan illa wus'aha. Kami tidak memaksa diri kecuali menurut kemampuan diri tersebut. Jadi masalah ibadah, masalah kemampuan, Allah itu tidak memaksa, kecuali ya diri di dalam beramal itu sesuai dengan kemampuannya. Wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba. Ketika kamu sekalian itu berkata, maka berkatalah yang adil. Termasuk mungkin menjadi saksi, ya, supaya yang adil meskipun yang diajak bicara itu masih kerabat sendiri. Wa bi ahdillahi aufu, dan menetapilah kamu sekalian pada janjinya Allah. Terutama janji agama. Karena dulu waktu masih di alam arwah, semua itu pernah berjanji mengakui Allah sebagai Tuhannya. Dzalikum wasaqum bihi la'alakum tadzakarun. Demikian itulah wasiat Allah pada kamu sekalian, atau perintahnya Allah pada kamu sekalian, agar kalian mengambil peringatan. Wa anna hadza, dan sesungguhnya ini Al-Quran, iku siroti, jalanku Allah, mustaqiman, yang lurus. Fattabi'uhu, maka mengikutilah kamu sekalian hu pada siroti, pada jalan. Wala tattabi'u, dan jangan mengikuti kamu sekalian as-subula, pada beberapa jalan. Fatafarraqa, maka akan memecah belah apa subul bikum, pada kamu sekalian, ansabilihi, dari jalan Allah. Dzalikum, yang demikian itu, wasokum, wasiat siapa Allah kum, pada kamu sekalian, bihi, dengan wasiat, la'alakum, agar kamu sekalian ikut tattaquna, bertakwa kamu sekalian. Sesungguhnya ini Al-Quran adalah jalanku yang lurus, maka lewatilah atau ikutilah jalan yang lurus ini. Pengen masuk surga, jalan yang benar dengan menetapi Al-Quran. Al-Quran dan Al-Hadis ini merupakan jalan yang lurus, yang kalau dilalui, dilewati itu sampai tujuan. Maka lewatilah jalan yang lurus ini. Dan kamu sekalian jangan melewati beberapa jalan, karena beberapa jalan itu akan memecah belah kepada kalian dari jalan Allah. Akan menyimpang. Demikian itulah wasiat Allah atau perintah Allah pada kamu sekalian, agar kamu sekalian itu bertakwa. Jadi kalau pengen masuk surga, pengen selamat dari neraka, ya ini jalannya. Dengan menetapi Al-Quran dan Al-Hadis.
jangan yang lain. Karena yang lain itu nanti akan memecah belah, mencerai-beraikan jalan yang benar, mencerai-beraikan, merusak pada jalan yang benar. Summa ataina, kemudian memberi kami Allah Musa pada Nabi Musa, Alkitabah pada kitab Taurat, tamaman dengan sempurna, alalladzi atas orang, ahsana yang berbuat baik, siapa orang, wa tafsilan dan menerangkan, memerinci atau menerangkan likuli syai'in pada segala sesuatu, wahudan dan menjadi petunjuk, warahmatan dan menjadi rahmat, la'allahum agar mereka biliko irobihim pada bertemu Tuhan mereka, iku yu'minuna iman mereka. Kemudian kami memberi kitab Taurat kepada Nabi Musa. Kitab Taurat ini menyempurnakan atau memberi nikmat kepada orang-orang yang berbuat baik. Jadi orang-orang yang berbuat baik, yang mengamalkan Taurat waktu itu, maka orang itu mendapatkan kenikmatan. Atau tamaman, kitab Taurat itu menyempurnakan kitab sebelum kitab Taurat. Wa tafsilan likuli syai'in, dan kitab Taurat itu menerangkan pada segala sesuatu tentang kehidupan di dunia, di akhirat, tentang halal haram dan sebagainya. Wahudan warahmatan, dan kitab Taurat itu merupakan petunjuk dan rahmat. Yang mau menetapi nanti mendapatkan rahmat, mendapatkan surga pada waktu itu. La'allahum biliqa'i rabbihim yu'minun, agar mereka iman atau percaya tentang bertemu kepada Tuhannya. Bahwa besok pada hari kiamat, nah, orang-orang yang sudah mati dihidupkan kembali dan akan bertemu pada Allah. Nah, mereka itu biar yakin kalau orang yang mati itu akan dihidupkan kembali dan nantinya bertemu kepada Allah. Wahada, dan ini Al-Quran, iku kitabun kitab, angzalnahu yang menurunkan kami Allah, pada kitab Al-Quran, mubarakun yang dibarokai. Barokah itu kasratul khair, banyaknya kebaikan, kebajikan. Fattabi'uhu, maka mengikutilah kamu sekalian pada Al-Quran. Wattaku, dan bertakwalah kamu sekalian, la'alakum, agar kamu sekalian ikut turhamuna, diberi rahmat kamu sekalian, dikasihani kamu sekalian. Dan Al-Quran ini kitab yang kami turunkan yang penuh dengan barokah. Maka ikutilah Al-Quran. Dan bertakwalah kalian, agar kalian diberi rahmat atau kalian dikasihani.
Jadi kitab Al-Quran yang diturunkan oleh Allah diturunkan dengan penuh kebarokahan. Bagi yang membaca itu akan mendapatkan pahala, bahkan satu huruf yang dibaca itu nilainya 10 pahala. Ini termasuk barokahnya. Maka ikutilah Al-Quran dan bertakwalah agar kalian menjadi orang yang dikasihani atau diberi rahmat. Antakulu, maksudnya anla takulu, agar tidak mengatakan kamu sekalian, innama unzila, sesungguhnya diturunkan apa alkitabu, kitab, ala ta'ifata ini kepada dua golongan, yaitu golongannya orang Yahudi dan orang Nasrani, min qablina, sebelum kami. Wa in, dan sesungguhnya kelakuan bahwasanya kunna, ada kami, andirosatihim, dari membacanya mereka, ikulah ghafilina, niscaya orang-orang yang lupa. Nah, Al-Quran ini sudah diturunkan dengan penuh kebarokahan. Maka ikutilah. Nah, biar kalian nanti tidak mengatakan sesungguhnya kitab itu hanya diturunkan kepada dua golongan sebelum kami. Jadi setelah itu nggak ada lagi kitab yang diturunkan. Nah, biar tidak mengatakan seperti itu, nah, Al-Quran ini sudah kami turunkan dengan penuh kebarokahan. Biar kalian tidak mengatakan kitab itu hanya diturunkan kepada orang Yahudi Nasrani sebelum kami. Setelah itu tidak ada lagi kitab yang diturunkan. Nah, biar kalian tidak ngomong begitu, maka sekarang Al-Quran ini sudah kami turunkan. Wa in kunna andirosatihim laghafilin, dan kami atas membacanya mereka orang-orang yang lupa. Membacanya orang Yahudi Nasrani kepada kitabnya itu kami tidak tahu, kami lupa. Au takulu, maksudnya aula takulu, atau supaya tidak mengatakan kamu sekalian, lau anna, seandainya sesungguhnya kami, iku unzila, diturunkan, alaina, kepada kami, apa alkitabu, kitab, lakunna, niscaya ada sungguh kami, iku ahda, lebih benar atau mendapat petunjuk, minhum, daripada mereka. Faqad ja'akum, maka sungguh telah datang kepada kamu sekalian, apa bayyinatun, keterangan, Al-Quran atau Nabi Muhammad, mir rabbikum, dari Tuhan kamu sekalian, wahudan, menjadi petunjuk, warahmatun, dan menjadi rahmat. Nah, adanya Al-Quran ini sudah kami turunkan biar kalian tidak mengatakan seandainya kami diberi kitab, kitab itu diturunkan kepada kami, ya tentulah kami lebih mendapatkan petunjuk daripada mereka.
Nah, biar nantinya kamu sekalian tidak mengatakan seperti itu, maka Al-Quran sekarang ini sudah diturunkan. Diturunkan pada kalian. Biar kalian tidak mengatakan, seandainya kitab itu diturunkan kepada kami, ya tentulah kami lebih mendapatkan petunjuk daripada mereka. Faqad ja'akum bayyinatun mir rabbikum wa hudan wa rahmah. Nah, sekarang sudah ada keterangan dari Tuhan yang datang pada kalian. Al-Quran sudah diturunkan. Atau Nabi Muhammad sudah diutus. Yang Al-Quran itu merupakan petunjuk dan menjadi rahmat. Faman maka barang siapa? Faman maka siapakah? Siapakah? Iku adlamu yang lebih menganiaya. Mimman daripada orang. Kadzaba yang mendustakan dia. Bi ayatillah pada beberapa ayat Allah. Wa sodafa dan berpaling dia anha dari ayat. Siapakah orang yang lebih menganiaya daripada orang yang mendustakan ayat-ayat Allah dan dia berpaling dari ayat itu? Siapa yang lebih menganiaya? Ya dia itu. Mendustakan ayatnya Allah dan berpaling dari ayat Allah. Itulah yang lebih menganiaya. Sana jazi akan membalas kami, Allah, alladzina kepada orang-orang yastifuna yang berpaling mereka an ayatina dari ayat-ayat kami, Allah, Al-Quran. Kami membalas soal azab pada jeleknya siksa. Bimakanu sebab apa-apa yang ada mereka iku yastifuna berpaling mereka. Kami akan membalas orang-orang yang berpaling dari ayat-ayat kami. Kami membalas dengan siksaan yang jelek atau dengan jeleknya siksaan, ya sebab mereka itu berpaling. Nah, maka bagi kita bahwa Al-Quran ini menjadi petunjuk dan rahmat yang menetapi nanti akan diberi rahmat, dimasukkan surga. Nah, sedangkan yang berpaling akan mendapatkan siksaan. Nah, oleh karena itu, ya kita harus wajib menetapi apa yang ada dalam Al-Quran. Kewajiban-kewajiban harus dikerjakan sakpol kemampuan, dan larangan-larangan, keharuman-keharuman, dosa-dosa itu harus dijauhi yang sejauh-jauhnya. Karena kalau sampai mengerjakan dosa sekecil apapun dosa itu akan membawa siksa selama di situ tidak ditobati. Hal yang zuruna tidak menunggu mereka orang-orang kafir, illa antatiyahum kecuali datang kepada mereka siapa al-malaikatu malaikat, au ya'tiya atau mendatangkan siapa Rabbuka Tuhan engkau Muhammad, mendatangkan siksa. Au ya'tiya atau datang apa ba'du ayati Rabbika sebagian beberapa ayat Tuhan engkau Muhammad. Tanda kiamat. Yauma ya'ti harinya datang
Apa ba'du ayati rabbika, sebagian beberapa ayat Tuhan engkau Muhammad, iku layan fa'u, tidak memberi manfaat, maksudnya tidak diterima nafsan pada diri, apa imanuha, imannya diri. Lam takun, belum ada sapa diri, iku amanat, iman siapa diri, min qablu, dari sebelumnya, sebelum datangnya ayat. Au kasabat, atau belum mengerjakan siapa diri, fi imaniha, di dalam imannya diri, khairon, pada kebaikan. Mereka orang-orang kafir hidupnya itu tidak menunggu apa-apa kecuali menunggu datangnya malaikat, malaikat maut, malaikat yang mencabut nyawa. Jadi mereka itu hanya menunggu mati atau menunggu Allah mendatangkan siksa, atau mereka itu menunggu datangnya sebagian ayat-ayat Allah, bukti-bukti dari Allah. Harinya sebagian ayat-ayat Allah itu sudah datang, kemudian orang di situ baru iman, maka imannya itu tidak bermanfaat, imannya tidak diterima. Karena sebelum ayat itu datang, dia itu belum iman. Jadi imannya itu setelah ada ayat yang datang, imannya terlambat, tidak diterima oleh Allah. Au kasabat fi imaniha khairon, atau sebelum ayat itu datang sudah iman, tapi belum mengerjakan kebaikan di dalam imannya. Nah, ayat yang akan datang ya seperti nanti kalau matahari itu sudah terbit dari arah tenggelamnya, dari arah barat. Biasanya dari timur ke barat, lah ini matahari terbitnya dari barat ke timur. Nah, melihat tanda itu atau ayat itu, mereka baru menyatakan iman. Terlambat imannya, tidak diterima oleh Allah. Atau sebelumnya sudah iman tapi belum pernah mengerjakan kebaikan dalam iman. Imannya itu hanya pengakuannya, hanya ucapannya. Ada lagi ayat nanti datangnya binatang seperti unta yang tinggi, yang besar. Nah, begitu melihat ayat itu baru iman, ya terlambat imannya. Kul, katakan Muhammad, intadhiru, menunggulah kamu sekalian. Inna, sesungguhnya kami, iku muntadhiruna, orang-orang yang menunggu. Katakan Muhammad kepada mereka, silahkan kalian menunggu, kami juga akan menunggu bersama kalian. Terus siapa nanti yang benar, siapa yang salah, siapa yang disiksa, siapa yang diberi rahmat, siapa yang dimasukkan neraka dan siapa yang dimasukkan surga. Nah, yuk kita sekarang sama-sama menunggu. Jadi mansuh, kulin tadiru inna muntadirun, mansuh, nasihnya Saif. Jangan hanya diajak menunggu, mereka harus diajak
masuk Islam, harus mau masuk Islam. Kalau nggak mau, diperangi, dibunuh. Dan pada zaman Nabi dulu memang seperti itu. Harus masuk Islam, nggak mau Islam dibunuh. Dan pada zaman itu memang masih suasana atau zaman perang. Sedikit-sedikit ya nggak mau dibunuh. Nah kalau sekarang zamannya sudah berbeda jauh, tidak seperti dulu. Berarti dimansuh nasihnya Saif. Innalladzina sesungguhnya orang-orang farroku yang memecah belah mereka dinahum pada agama mereka. Wakanu dan ada mereka ikusiaan beberapa golongan. Lasta tidak ada engkau Muhammad minhum dari mereka fi syai'in di dalam sesuatu. Innama amruhum sesungguhnya perkara mereka iku ilallah pada Allah. Tsumma yunabbi'uhum kemudian akan menceritakan siapa Allah pada mereka, maksudnya membalas bimakanu sebab apa-apa yang ada mereka iku yaf'aluna mengerjakan mereka atau berbuat mereka. Innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai'in. Orang-orang yang memecah belah agamanya dan mereka akhirnya menjadi terbelah, bergolong-golong, terpetak-petak. Lasta minhum fi syai'in. Kamu bukan apa-apanya mereka Muhammad. Maksudnya bukan tanggung jawabmu, bukan urusanmu. Orang-orang yang memecah belah agamanya sehingga menjadi bergolong-golong, berkelompok-kelompok. Nah, mereka itu bukan tanggung jawabmu, bukan urusanmu. Maka biarkan saja mereka. Karena mereka itu bukan masalahmu, bukan urusanmu. Innama amruhum ilallah. Sesungguhnya perkara mereka itu bagi Allah. Nanti Allah sendiri yang akan mengurusi mereka. Kemudian Allah akan membalas kepada mereka sebab yang mereka lakukan, yang mereka perbuat. Nah, satu ayat ini mansuh nasihnya Saif. Jadi ya mereka harus diluruskan. Mereka harus diajak masuk Islam, nggak boleh merusak, nggak boleh memecah belah agama. Nah, kalau mereka tidak mau masuk Islam, ya mereka diperangi, dibunuh. Seperti yang atas tadi, mansuh nasihnya Saif. Jadi mereka juga harus dilarang mereka memecah belah agama. Mereka harus taat, harus Islam. Nah, nggak mau ya mereka diperangi. Man barang siapa? Ja'a yang datang dia. Datang maksudnya mengerjakan. Bil hasanah pada satu kebaikan. Falahu maka baginya asyru amsaliha 10 semisal kebaikan. 10 seumpama kebaikan. Waman dan barang siapa ja'a yang datang dia atau mengerjakan dia
bisayyi'ah pada kejelekan, fala yujza maka tidak dibalas siapa orang illa mislaha kecuali semisalnya kejelekan. Wahum dan mereka iku la yudlamuna tidak dianiaya mereka. Barang siapa yang mengerjakan satu kebaikan maka baginya 10 seperti kebaikan itu. Maksudnya dilipatkan. Mengerjakan satu kebaikan sama saja mengerjakan 10 kebaikan. Atau mengerjakan satu kebaikan yang mendapatkan pahala 10 lipatan. Nah, janji seperti ini hanya kepada orang iman. Seperti membaca satu huruf dari Al-Quran, satu dilipatkan 10 atau pahalanya itu 10. Mensodakohkan satu, nanti akan mendapatkan ganti 10 sampai ila ayyasha Allah. Dan barang siapa yang berbuat kejelekan, dia tidak dibalas kecuali yang semisal kejelekan itu, dan mereka tidak dianiaya. Jadi kalau mengerjakan jelek ya dibalas jelek. Gambarannya seperti orang menanam padi ya akan panen padi, menanam jagung ya akan panen jagung. Kul katakan Muhammad, innani sesungguhnya aku Muhammad, iku hadani menunjukkan ni kepadaku siapa Rabbi Tuhanku, ila sirotin pada jalan mustaqimin yang lurus, dinan agama, qayyiman kiaman yang tegak, yang lurus, millata Ibrahim agamanya Nabi Ibrahim, hanifan dengan condong, hanif atau murni. Wa makana dan tidak ada siapa Nabi Ibrahim iku minal musyrikin termasuk orang-orang yang musyrik. Katakan wahai Muhammad, katakan kepada mereka, Allah telah memberi petunjuk kepada kami, ditunjukkan ke jalan yang lurus, yaitu agama yang tegak. Jalan yang lurus maksudnya agama yang tegak, yaitu agamanya Nabi Ibrahim dengan murni. Nah, ini namanya hidayah, namanya petunjuk dari Allah. Ditunjukkan ke jalan yang lurus, yaitu agama yang tegak, agamanya Nabi Ibrahim. Ya Islam ini. Islam ini adalah agama yang tegak yang diterima oleh Allah. Innad dina indallah Islam. Agama yang diterima oleh Allah itu Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khosirin. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka agama selain Islam itu ditolak, tidak diterima, dan kelak di akhirat menjadi orang-orang yang rugi, yaitu dimasukkan ke neraka. Wa makana minal musyrikin, dan Nabi Ibrahim itu tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Walaupun kaumnya musyrik, bapaknya juga musyrik, Ibrahim hidup di kalangan orang-orang musyrik, tapi Nabi Ibrahim itu tidak termasuk orang yang musyrik.
Kul katakan Muhammad, inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, dan ibadahku, termasuk ibadah haji, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan matiku, iku lillah, bagi Allah atau untuk Allah, Rabbil alamin, Tuhan sekalian alam. Katakan Muhammad kepada mereka, sholatku, ibadahku atau ibadah hajiku, hidup dan matiku, semua itu hanya untuk Allah, Allah Tuhan sekalian alam. Jadi semua itu diserahkan hanya untuk Allah. Saya sholat untuk Allah, saya ibadah hanya untuk Allah, hidup saya, mati saya hanya untuk Allah, bukan untuk yang lainnya. La syarika, tidak ada sekutu lahu bagi Allah. Allah itu esa, Allah itu satu, tidak ada sekutu bagi Allah. Tidak ada yang seperti Allah, enggak ada. Wa bidzalika, dan dengan demikian itu, umirtu, diperintah aku Nabi Muhammad, wa ana, dan aku, iku awalul muslimin, awalnya orang Islam. Dan saya diperintah seperti itu, dan saya menjadi awalnya orang-orang yang Islam. Menjadi pertamanya, awalnya orang yang Islam. Kul katakan Muhammad, a ghairallah, adakah selain Allah, abghi, mencari aku, Robban, pada Tuhan, wahwa, dan dia Allah, iku Rabbu kulli syai'in, Tuhannya segala sesuatu. Katakan Muhammad kepada mereka, apakah saya mau mencari Tuhan selain Allah, sedangkan Allah itu Tuhannya segala sesuatu? Ya enggak lah. Saya tetap mempercayai Allah itu sebagai Tuhan saya. Saya tidak mencari Tuhan selain Allah. Orang Allah itu Tuhannya segala sesuatu. Wala taksibu, dan tidak mengerjakan siapa kullu nafsin, tiap-tiap diri, illa alaiha, kecuali berat atas diri. Diri tidak mengerjakan kejelekan, tidak berbuat dosa, kecuali akan memberatkan pada dirinya sendiri. Jadi apa yang dikerjakan, apa yang dilakukan oleh orang, yaitu akan memberatkan pada orang itu. Wala taziru, dan tidak menanggung dosa. Siapa wazirotun, orang yang berdosa, wizra ukhra, pada dosanya orang lain. Orang yang berdosa tidak dapat menanggung pada dosanya orang lain. Jadi tidak bisa orang lain yang berbuat, terus dosanya nanti yang menanggung orang lainnya, enggak bisa. Ya siapa yang berbuat, ya dia itu yang mendapat dosa, mendapat siksa. Wa man asa'a fa'alaiha, yang berbuat kejelekan, ya dia itulah yang akan mendapatkan kejelekan. Summa ila rabbikum, kemudian kepada Tuhan kamu sekalian, marji'ukum, tempat kembali kamu sekalian. Fayunabbi'ukum, maka akan menceritakan siapa Allah kum, pada kamu sekalian, maksudnya membalas, bima kuntum, dengan apa-apa yang ada kamu sekalian, fihi, di dalam ma, ikutah talifuna, berselisih kamu sekalian. Tempat kembalimu kepada Tuhan, kepada Allah. Jadi kepada Allah lah tempat kembalimu,
dan Allah nanti akan menceritakan, akan membalas apa-apa yang kalian perselisihkan. Wa huwa, dan dia Allah kualatidzat. Ja'alakum, menjadikan siapa Allah kum pada kamu sekalian, khalaifal ard, pada beberapa penggantinya bumi. Maksudnya menggantikan hidup di dunia. Wa rafa'a, dan mengangkat siapa Allah ba'dhakum, pada sebagian kamu sekalian, fauqa ba'din, di atas sebagian yang lain, mengangkat darajatin, beberapa derajat. Liyabluwakum, agar menguji siapa Allah kum pada kamu sekalian, fima, di dalam apa-apa, atakum, yang memberi siapa Allah kum pada kamu sekalian. Allah zat yang menjadikan kamu sekalian itu pengganti di bumi. Setelah nenek moyang kita sudah tidak ada, kemudian kita yang ada ini menggantikan mereka-mereka itu. Dan Allah mengangkat derajatnya sebagian kamu di atas sebagian yang lain. Allah menguji apa yang Allah berikan kepada kamu. Jadi Allah mengangkat derajat yang sebagian di atas yang lainnya. Waktu di dunia ini ada yang punya kedudukan atau pangkat yang tinggi, ada yang menjadi rakyat biasa, ada yang menjadi raja, ada yang menjadi rakyat biasa, ada yang kaya, ada yang melarat, ada yang terhormat, dan ada yang tidak terhormat. Jadi tingkatan derajat di dunia ini memang tidak sama. Allah mengangkat satu dengan yang lainnya itu tidak sama. Nah, Allah akan menguji kepada kalian apa yang Allah berikan pada kalian. Jadi yang sudah Allah berikan mungkin berupa kesehatan, berupa harta, berupa kemewahan, kedudukan, pangkat, dan sebagainya, itu hanyalah untuk ujian. Ujian dari Allah. Inna rabbaka, sesungguhnya Tuhan kau Muhammad, iku sari'ul iqab, cepat menyiksanya. Wa innahu, dan sesungguhnya dia Allah, iku laghafurun, niscaya zat yang mengampuni, rahimun, lagi mengasihi. Tuhanmu Muhammad cepat menyiksanya. Jadi kalau Allah menghendaki menyiksa itu secara tiba-tiba atau seketika, dan sesungguhnya dia Allah zat yang maha mengampuni, lagi maha mengasihi, maha menyayangi. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim shad. Ayat mutasabihat. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Allahu a'lamu bimuradihi bidzalik. Hanya Allah yang mengetahui pada artinya ayat-ayat yang serupa dengan ayat ini. Seperti Alif Lam Mim, Hamim, Yasin, Toha, dan sebagainya. Kitabun, maksudnya hadza kitabun, ini kitab Al-Quran. Unzila, diturunkan apa kitab, ilaika, kepada engkau Muhammad. Falayakun, maka jangan menjadi, iku fi sodrika, di dalam hatimu Muhammad, apa harajun, sempit, minhu, dari kitab. Litungdziro, agar menakuti engkau Muhammad, memberikan kabar-kabar yang menakutkan, bihi, dengan kitab Al-Quran.
Wa dzikra, dan menjadi peringatan lil mukminina, bagi orang-orang iman. Ini kitab Al-Quran kami turunkan kepada engkau Muhammad. Maka janganlah hatimu sempit, susah karena adanya kitab Al-Quran ini. Sebab setelah Nabi itu dijadikan Rasul dan diberi kitab Al-Quran, Nabi Muhammad itu didustakan oleh orang-orang kafir Mekah. Diolok-olok, bahkan diancam akan dibunuh, diusir dari Mekah ke Madinah. Jadi kamu Muhammad jangan terus merasa berat, merasa sempit karena diberi kitab Al-Quran ini. Sebab kamu dimusuhi. Litungdzira bihi wa dzikra lil mu'minin. Dengan Al-Quran itu Muhammad kamu supaya memberi kabar yang menakutkan kepada mereka, pada umatmu. Dan Al-Quran itu menjadi peringatan bagi orang-orang yang beriman. Ittabi'u, mengikutilah kamu sekalian. Ma, pada apa-apa, maksudnya Al-Quran, unzila, yang diturunkan apa ma, ilaikum, kepada kamu sekalian, mir rabbikum, dari Tuhan kamu sekalian. Wala tattabi'u, dan jangan mengikuti kamu sekalian, min dunihi, dari selain Allah, auliya'a, pada beberapa kekasih. Qalilan, sedikit, ma tadzakkaruna, mengambil peringatan kamu sekalian. Mengikutilah kamu sekalian kepada Al-Quran yang diturunkan Allah kepada kamu sekalian. Diikuti. Nah, prakteknya yang perintah itu dikerjakan, yang larangan-larangan dijauhi. Berarti itu sudah mengikuti Al-Quran yang Allah turunkan. Wala tatabi'u min dunihi auliya, kamu sekalian jangan mengikuti kekasih-kekasih selain Allah. Atau jangan mencari penolong-penolong selain Allah. Kekasih itu hanya Allah. Yang bisa menolong itu hanya Allah. Jangan sampai mencari selain Allah. Qalilan ma tadzakarun, sedikit ingatnya kamu sekalian. Banyak tidak ingatnya. Wakam, dan banyak. Min qaryatin, dari negeri atau desa. Maksudnya ini penduduk desa. Ahlaknaha, membinasakan kami Allah pada Qaryah. Faja'aha, datang kepada Qaryah apa baksuna, bahaya kami Allah, maksudnya siksa kami Allah. Bayatan, di waktu malam. Auhum, atau mereka, iku qailuna, orang-orang yang tidur siang. Banyak penduduk-penduduk suatu negeri yang kami binasakan. Nah, siksa kami datang kepada penduduk negeri itu kadang di malam hari. Di saat orang-orang terlelap dalam tidurnya,
tahu-tahu siksa datang. Nah, contohnya seperti disiksanya kaum Lot. Itu juga malam hari menjelang matahari terbit, menjelang subuh. Atau siksa kami datang kepada mereka di saat mereka itu sedang istirahat siang, tidur siang. Jadi penduduk-penduduk desa atau penduduk negeri sudah banyak yang dibinasakan oleh Allah. Contohnya seperti zaman Nabi Nuh, itu umatnya Nuh juga dibinasakan oleh Allah. Atau zaman Nabi Musa, ya Fir'aun itu juga sudah dibinasakan oleh Allah. Kaum Ad, kaum Tsamud itu juga orang-orang atau penduduk desa yang sudah disiksa oleh Allah. Nah, hendaknya kejadian-kejadian seperti ini, cerita-cerita seperti ini dijadikan bahan istilahnya berpikirnya kita. Nah, sehingga kita bisa takut melanggar, takut berbuat dosa. Kalau sampai nanti berbuat dosa, ya kurang lebihnya akan seperti mereka, akan dibinasakan juga oleh Allah. Kalau toh di dunianya selamat, tidak dibinasakan, di akhiratnya tidak mungkin akan selamat. Pasti disiksa oleh Allah. Famakana, maka tidak ada apa dakwahum, keluhan mereka. Kalau Jawanya sambatnya mereka, keluhan. Idja'ahum, ketika datang kepada mereka apa baksuna, siksa kami Allah. Illa angkolu, kecuali mengatakan mereka, inna, sesungguhnya kami, iku kunna, ada kami, dzolimina, orang-orang yang aniaya. Nah, setelah mereka mendapatkan siksaan, mereka tidak mengeluh, tidak mengatakan apa-apa, kecuali mengatakan inna kunna dzolimin, kami orang-orang yang aniaya. Jadi menyadari kekeliruannya, kesalahannya, mengakui kalau mereka itu orang yang aniaya setelah siksa itu sudah menimpa mereka. Jadi mereka mengeluh, mereka sambat-sambat dengan mengatakan kami orang-orang yang menganiaya. Falanas alanna, maka niscaya bertanya sungguh kami Allah, alladzina, kepada orang-orang, ursila, yang didatangi Rasul, siapa ilaihi, mereka. Mereka berarti umat atau kaum. Walanas alanna, dan niscaya bertanya sungguh kami Allah, al-mursalina, pada orang-orang yang diutus, yaitu para rasul. Sungguh kami akan bertanya kepada orang-orang yang didatangi Rasul, dan kami juga akan bertanya kepada para Rasul. Jadi umatnya, kaumnya nanti juga ditanya apakah Rasul itu benar-benar sudah mengajak, sudah menyampaikan risalah. Nah, Rasulnya juga ditanya apa sudah menyampaikan risalah apa belum. Nah, seperti kalau dalam hadisnya itu kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi.
Masing-masing dari kamu sekalian itu peramut. Nah, Rasul yang diutus itu juga meramut umat. Wa kulukum mas'ulun an ra'iyati, dan masing-masing kamu akan ditanya tentang ro'yahnya atau gembalaannya, ramutannya. Maka Rasulnya juga ditanya karena Rasul itu yang meramut, dan umatnya juga ditanya karena umat itu ditanya apa Rasul sudah menyampaikan apa belum. Falanakus sonna, dan niscaya menceritakan sungguh kami Allah alaihim pada mereka bi ilmin dengan ilmu. Wa ma kunna, dan tidak ada kami Allah itu ghaibina, orang-orang yang ghaib, yang samar. Sungguh kami akan menceritakan mereka dengan ilmu, dengan ilmunya Allah. Jadi tidak ngawur, semua itu berdasarkan ilmu. Dan kami tidak lupa. Kami tidak samar, maksudnya kami tidak lupa. Ya, termasuk Allah itu tidak lupa kepada Rasul-Rasul yang diutus dan orang-orang yang didatangi Rasul. Makanya nanti Allah akan menceritakan kepada mereka dengan ilmunya Allah. Allah itu tidak lupa. Wal waznu, dan timbangan. Yauma idzin, pada hari itu, hari kiamat, iku al-haqqu, hak. Faman, maka barang siapa sakulat yang berat, apa mawazinuhu, timbangan amalnya orang, faulaika, maka mereka itu, hum, mereka, iqal muflihuna, orang-orang yang beruntung. Timbangan pada hari itu, hari kiamat, adalah hak. Jadi tidak curang, tidak menipu. Jadi timbangan itu benar. Maka barang siapa yang amalnya nanti ditimbang dan amal baiknya itu lebih berat, maka mereka itu orang-orang yang beruntung. Jadi antara amal buruknya dan amal baiknya itu ditimbang, ternyata yang berat itu amal yang baik. Nah, mereka itu orang-orang yang beruntung, masuk surga. Waman, dan barang siapa khofat, yang ringan, apa mawazinuhu, timbangan amalnya orang. Maksudnya amal baiknya itu ringan, yang berat amal jeleknya. Faulaika, maka mereka itu alladzina, orang-orang, khosiru, yang merugikan mereka, anfusahum, pada diri mereka, bimakanu, sebab apa-apa yang ada mereka, bi ayatina, pada ayat-ayat kami, iku yatlimuna, menganiaya mereka. Barang siapa yang amal baiknya setelah ditimbang ternyata ringan, antara amal yang baik, antara amal yang jelek ditimbang, ternyata yang baik itu sedikit, ringan. Nah, mereka itu adalah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri, sebab mereka menganiaya ayat-ayat kami. Jadi belum tentu nanti orang yang tinggi, besar, terus ditimbang itu berat, belum tentu. Ini yang ditimbang ini amalnya, antara yang baik dan yang buruk. Kadang orangnya yang
kurus, kerempeng, itu justru berat karena amal baiknya itu banyak. Nah, maka kita perlu mempersiapkan amal-amal yang baik sebanyak-banyaknya saat nanti di akhirat, saat berada di penimbangan ini, sehingga benar-benar nanti amal yang baik itu yang berat. Walaqad makkannakum, dan niscaya sungguh menempatkan kami pada kamu sekalian fil ardi, di bumi, di dunia ini, wa ja'alna, dan menjadikan kami lakum, pada kamu sekalian, fiha, di dalam bumi, ma'aisha, pada beberapa penghidupan. Ma'isyah, qalilan, sedikit, ma tashkuruna, bersyukur kamu sekalian. Sungguh kami telah menempatkan kalian di dunia ini. Kami menempatkan kalian di dunia ini, dan kami menjadikan penghidupan kalian di bumi ini. Ditempatkan di dunia, dan Allah juga menjadikan penghidupannya di dunia ini. Ya, sesuai dengan kodarnya masing-masing. Ada yang diberi banyak, ada yang sedikit, ada yang menjadi orang kaya, menjadi orang fakir. Tapi yang jelas semua yang hidup di dunia ini Allah juga memberi kehidupan. Allah memberi ma'isyahnya. Nah, sedikit kesyukuran kalian. Nah, mestinya dipolkan syukurnya, itu dipolkan. Mestinya begitu. Sudah ditempatkan di dunia, dan juga Allah itu menyiapkan, memberikan ma'isyahnya. Mestinya bersyukur. Dengan bisa bekerja sebagai petani misalnya, di situ berhasil, menjadi pedagang berhasil, menjadi pegawai juga bisa berhasil. Nah, mestinya itu bersyukur. Tapi sedikit sekali syukurnya kalian. Banyak kufurnya, banyak tidak syukurnya. Walaqad khalaqnakum, dan niscaya sungguh menjadikan kami pada kamu sekalian. Maksudnya pada nenek moyang kalian, yaitu Adam, Nabi Adam. Tsumma shawarnakum, kemudian membentuk kami pada kamu sekalian. Mendesain, membentuk. Tsumma qulna, kemudian berfirman kami, lil malaikah, pada para malaikat, usjudu, sujudlah kamu sekalian, li Adama, pada Adam. Fasajadu, maka sujud mereka, para malaikat, illa iblis, kecuali iblis. Lam yakun, tidak ada siapa iblis, iku minas sajidin, dari orang-orang yang sujud. Sungguh kami telah menjadikan kamu sekalian dan mendesain kamu sekalian. Menjadikan Adam, dan Allah yang mendesain Adam itu, yang membentuk. Ya, desainnya manusia ya seperti ini. Kalau desainnya kambing, sapi ya seperti itu, tapi beda desainnya. Allah yang membentuk. Kemudian kami perintahkan kepada para malaikat, sujudlah kalian para malaikat kepada Adam. Nah, semua sujud kepada Adam. Kecuali iblis yang tidak mau sujud. Lam yakun minas sajidin,
iblis itu tidak termasuk yang sujud. Sujudnya itu sekedar menundukkan kepala sebagai menghormati Adam, tidak seperti sujud sholat itu, jadi membungkuk. Semua malaikat mau sujud, hanya iblis yang tidak sujud. Yang diperintah itu malaikat, sedangkan iblis itu bukan malaikat. Iblis itu dari bangsa jin. Kana minal jinni fafasaku. Iblis itu dari bangsa jin dan iblis itu fasik. Nah, karena dari kecil iblis ini sudah hidup di kalangan malaikat, bahkan sudah 2000 tahun ibadahnya. Nah, begitu malaikat diperintah sujud, ya iblis ya katut keperintah karena iblis sudah sekitar 2000 tahun berada di kalangan para malaikat. Nah, ternyata iblis di situ menolak untuk sujud. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Semoga Allah memberikan manfaat dan barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.